Ibu kay Lopit ba nito? Magpino. Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Sebagai orang Batak, sebagai keturunan Batak, kita tentu harus menjunjung tinggi adat Batak. Apapun ritual adat yang telah diwariskan dari Oputta si Jolo-Jolo Tubu, kita sebagai keturunannya harus menjunjung tinggi adat itu sebagai identitas kita, sebagai kekayaan kita, keturunan dari si Raja Batak. Jadi kawan-kawan, banyak orang yang merasa diperlakukan tidak adil oleh adat Batak, terkhususnya buat kaum wanita atau Boru Niraja. Dan memang kalau kita lihat-lihat, kita tilik, memang sangat tidak adil sebenarnya. Tapi bagaimanapun ceritanya, itu semua adalah adat yang sudah diwariskan turun-temurun dari Oputta si Jolo-Jolo Tubu. Salah satu ritual adat yang sangat menyakitkan bagi Boru Niraja itu adalah ritual adat ketika seorang Boru Niraja harus kehilangan suaminya karena meninggal dunia tanpa mereka memiliki keturunan. Nah, inilah satu ritual adat yang sangat menyakitkan bagi seorang wanita. Siapapun itu pasti akan merasa sakit ketika dia harus kehilangan suaminya. Kenapa? Karena ketika seorang wanita atau Boru Niraja kehilangan suaminya, maka begitu suaminya dikuburkan, dia harus pulang ke rumah orang tuanya dari kuburan itu, seperti yang terlihat pada video berikut ini. Dah, karena maborha parometa buru majutak, manang nasungod dia be, dia ka mangalahok na hurang lubi sa lilingo di tunga-tungan keluarga, narhako, masyampunan mahida, sang dia tundabo, bang, jumpang na niluluan dapat na dinalakan. Sungod ni maparomet, sang dia kadap kapabagan na Roma, arong pangutsat dia mo tujulan, naroon di patudu Tuhan, sang alay hulang Panginoon namin, babuhay ko ningo doang. Nah, kaya mo di pa niya atau so lupa mo di sini manang na sungod dia be pangalaw ni sini dua mo dia kanggi mo naon sungod ni rin ang parang mo di pa kumatanggaw tong ko pas ma di dulu ni sungod ni mereka nang ulit ulo ding serok tapi pero men namin buat ruang mo kanya ko kamu so dung adong di buat kamu akka nahurang siya kami pangalam itu budak ko haurangan nami meredo ko paro men namin alay ka sungod ni mapangatur itu masih mapan mahida dito nga ni tinabor ni niyon tungga ni doli ni paro men namin orasa mahita bulan dari sinubuti maami raja nabi oras dalagawi ma jadi tadalang ma borha paro men tayo so mahita magdalangan kamu kan bikin dulu pemainnya lama ben Sangat menyakitkan bukan kawan-kawan? Baru saja kehilangan suami, dia harus kembali ke orang tuanya karena tidak memiliki keturunan. Dan bahkan ada baru-baru ini video juga yang aku juga baru lihat, ketika ulas tujung dari si wanita itu ikut dikuburkan bersama dengan peti jenazah suaminya. Ya, karena yang ku tahu selama ini, yang kulihat sendiri, kalaupun ada wanita yang kehilangan suaminya, ulas tujungnya itu dibawa sampai ke rumah keluarganya atau ke rumah si Boru Niraja ini. Tapi pada video ini aku baru lihat ulas tujung itu ikut dikuburkan bersama peti jenazahnya. Ibu kay Lopit ba nito? Magpino. Mana, Bang? Bang, sampai.
Jadi kawan-kawan, aku tidak tahu apa maksudnya. Ada yang bilang supaya putus hubungan dengan suaminya, atau ada yang bilang supaya dia bebas untuk mencari pengganti suaminya. Tapi bagiku pribadi, kalau namanya seorang wanita sudah kehilangan suaminya, ya dia pasti sudah putus hubungan dengan suaminya dan dia bebas untuk menikah lagi. Tapi ya itulah ritual adat. Terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, kita harus melakukannya. Karena memang itu semua punya filosofi, punya makna yang mungkin saja kita sebagai orang Batak yang hidup di zaman sekarang tidak paham apa maknanya. Ya kita harus lakukan karena itu adalah kekayaan budaya kita, itu adalah warisan turun-temurun dari Oputta si Jolo-Jolo Tubuh. Memang sangat menyedihkan ketika harus kehilangan suami yang dicintai. Itu sangat menyedihkan. Tapi ditambah lagi mereka tidak punya keturunan, maka sang wanita juga harus kembali ke orang tuanya. Seolah-olah si wanita ini belum pernah menikah. Seolah-olah si wanita ini bukan seorang janda, ya, karena semuanya harus ditinggalkan. Jadi inilah yang sampai sekarang menjadi pertanyaan besar bagiku. Ya, pertanyaan besar bagiku. Karena ada juga keluarga kami, Opung Martino Dohon, juga meninggal dunia, dan Opung Boru ini dibawa pulang oleh keluarganya langsung dari Udean. Ya, langsung dari Udean. Sekarang pertanyaannya, kan suami istri ini kan walaupun mereka tidak punya keturunan, mereka kan punya rumah, punya harta. Jadi apakah harta yang ditinggalkan itu tidak bisa dimiliki oleh sang istri? Ya, apakah harta yang ditinggalkan itu harus menjadi milik keluarga si laki-laki? Ini pertanyaanku. Dan banyak orang yang kutanya mereka tidak mampu menjawabnya. Memang kalau berdasarkan hukum negara, harta itu akan kembali ke sang istri karena sang istrilah sebagai pewaris. Tapi berdasarkan hukum adat, ada yang bilang harta itu akan kembali kepada pihak keluarga laki-laki. Nah, disinilah ketidakadilan itu. Bagaimana mungkin harta yang dicari bersama, karena aturan adat harta itu akan diberikan kepada keluarga si laki-laki, mungkin adiknya atau orang tuanya atau siapapun yang Martino Dohon kepadanya, kan tidak adil. Sementara sewaktu sang suami hidup, mereka berdua yang pontang-panting, mereka berdua yang habis-habisan mencari harta. Tapi begitu sang suami meninggal, masa sang istri yang ditinggalkan tidak punya hak atas harta itu? Itu yang pertanyaanku yang belum bisa dijawab oleh orang-orang yang kutanya, yang bisa memuaskan hatiku, karena jawaban mereka itu beraneka ragam. Ada yang bilang, ya itu memang udah resiko. Ada yang bilang itulah adat. Ada yang bilang itu nggak bisa, itu harus kembali kepada si istri. Jadi kan kalau memang itu tidak bisa kembali kepada si istri, betapa menyakitkannya adat Batak ini bagi seorang wanita. Pantas saja orang Batak yang begitu sohot, begitu menikah, begitu berumah tangga, mereka mati-matian harus memiliki seorang anak. Ya, jangankan anak laki-laki, punya boru pun bisalah, asalkan ada keturunan, supaya ritual adat yang sangat menyakitkan ini tidak berlaku kepada sang istri. Nah sebaliknya, kalau sang istri yang meninggal, suami tidak dibawa kepada keluarganya. Ya karena memang adat Batak itu mengandung sistem patrilinear, di mana keturunan itu digariskan dari si laki-laki. Tapi kan tidak terjadi ketidakadilan di sini dalam adat ini. Ya, oke, yang lain-lain bisalah kita terima, tapi yang satu ini sepertinya sangat sulit untuk menerimanya. Dan inilah ritual adat yang paling menyakitkan bagi seorang Boruni Raja atau wanita Batak. Jadi kawan-kawan, bagaimana menurut pendapatmu?
atas pertanyaanku tadi. Kalaupun suaminya meninggal dan dia dibawa pulang oleh keluarganya ke rumah dia waktu gadis, apakah harta yang mereka kumpulkan selama ini tidak bisa menjadi miliknya? Ya, karena dia tidak punya keturunan, dengan alasan dia tidak punya keturunan. Bisa saja sang suami tidak mencari uang, malah sang istri yang mencari uang, tapi masakan dengan alasan itu adalah adat, harta itu tidak bisa dibawa pulang oleh sang istri. Karena si opung boruku itu pun kemarin kejadiannya, padahal opung boru itu udah tua loh. Ya udah hampir sekitar umur 55 lah. Jadi udah tua kan. Jadi meninggal lah opung bawah ini, opung Doli ini. Langsung dari Udian dibawa pulang oleh keluarga opung boru itu. Ya, hanya dengan memakai pakaian yang di badannya saja, semuanya ditinggal di situ. Kan sangat menyedihkan. Jadi ku tanyalah, kemanalah harta yang mereka kumpulkan selama opung Doli itu hidup? Ya, ada yang bilang kembali kepada pihak si laki-laki, dan ada yang tidak tahu, ada yang tidak mau tahu. Jadi tidak memuaskan jawabannya kepadaku. Jadi kawan-kawan, tolong ajari kami yang mengetahui apa maknanya. Ya, pertama makna kenapa ulos tujung itu harus ikut dikuburkan bersama jenazah suaminya. Yang kedua, kepada siapakah harta yang dikumpulkan selama sang suami hidup? Apakah kepada keluarga laki-laki atau kepada keluarga perempuan? Dan tolong dijawab dengan ketentuan adat yang berlaku di tanah Batak. Ketentuan adat yang diwariskan oleh Oputa si Jolo-Jolo Tubuh, bukan oleh asumsi pribadi, bukan oleh pendapat pribadi. Jadi kawan-kawan, demikian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam sadar.